Bab 038. Saat ini papahnya Sinta sudah dipindahkan ke ruang rawat inap, setelah melewati masa kritisnya. Dan herannya kali ini dia tidak mengusir Roy lagi yang memang berada di ruangan itu juga. Karena semalam Roy stay di rumah sakit menemani Sinta dan mamahnya. Maaf kalau selama ini papa banyak salah pada mama, dan mungkin sering melukai hati mama. Ucap papahnya Sinta lemah, yang entah mengapa berbicara seperti itu pada istrinya. Jangan bicara seperti itu Pah, selama ini papa sudah menjadi papa dan suami yang terbaik untuk kita. Jawab mamahnya Sinta. Pah, maafin Sinta. Ini semua karena Sinta. Ucap Sinta. Di samping kiri papahnya dan Bu Mira di samping kanannya. Anak papa memang sudah dewasa sekarang, walaupun sifat manjanya masih belum hilang, ucap Pak Hendra memegang tangan Sinta sambil tersenyum kecil. Sementara Roy hanya memperhatikan saja interaksi mereka di sofa tempat duduknya saat ini. Roy tidak berani untuk mendekati Pak Hendra dulu. Pandangan Pak Hendra mengarah pada Roy sekarang, dan Roy yang menyadari itu hanya tersenyum simpul sambil menganggukkan kepalanya. Pah nak Roy semalaman di sini bersama kita. Ucap mamahnya Sinta, yang takut suaminya tak senang dengan kehadiran Roy di sana. Dan kali ini papahnya Sinta hanya diam saja. Setelah visit dokter dan memeriksa kondisi Pak Hendra, Roy berpamitan pada Sinta dan mamahnya untuk pulang dulu ke apartemennya, karena dari kemarin dia masih mengenakan pakaian kantornya. Om jangan lama-lama ya. Ucap Sinta yang mengantarkan Roy keluar pintu ruangan itu. Seperti biasa Roy mengecup kening Sinta sebelum pergi. Setelah sampai ke apartemennya, Roy membersihkan dirinya dan mengenakan pakaian santai. Karena niatnya Roy akan kembali lagi ke rumah sakit. Aku harus menemuinya. Monolog Roy yang teringat dengan seseorang. Kini Roy sudah berada di gedung perkantoran ayahnya Adam. Roy menghampiri meja resepsionis di depan dan meminta untuk bertemu dengan Pak Bima ayahnya Adam. Staf resepsionis itu pun menghubungi dulu Pak Bima dan memberitahukan Pak Bima jika ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Siapa? Tanya Pak Bima via sambungan telepon itu. Tuan Roy, dari perusahaan Samudra Group. Jawab resepsionis itu sambil memandang wajah tampan Roy. Dan Roy pun diizinkan untuk masuk ke ruangannya Pak Bima. 102. Mari Tuan Roy biar saya antar. Ucap resepsionis itu sambil tersenyum manis kepada Roy, sementara Roy sedari tadi wajahnya datar saja. Berapa hutang orang tuanya Sinta kepada Anda Pak Bima? Tanya Roy yang sudah di ruangannya Pak Bima, jika aku sebutkan nominalnya, apa asisten sepertimu sanggup membayarnya? Ucap Pak Bima yang menatap remeh Roy. Pak Bima sudah mengetahui jika Roy itu adalah kekasih Sinta. Dan satu hal informasi salah yang Pak Bima ketahui tentang Roy, adalah menganggap Roy hanyalah sebatas asisten saja. Katakan saja. Ucap Roy yang tak terpancing dengan hinaan Pak Bima. SM. Jawab Pak Bima dengan lantang. Roy yang mendengar itu hanya tersenyum tipis saja, lalu mengeluarkan satu lembar cek dari tas selempangnya, dan dia tulis nominal angka yang bahkan lebih dari itu. Aku harap Anda tidak mengganggu keluarga mereka lagi. Ucap Roy lalu meletakkan cek itu di atas meja Pak Bima. Pak Bima langsung membuang pandangannya ke arah lain. Pak Bima benar-benar merasa harga dirinya dijatuhkan oleh sikap Roy. Dan saat Roy keluar dari ruangannya Pak Bima, ternyata staf resepsionis tadi menunggunya di luar pintu itu. Tuan, mari saya antarkan lagi. Ucapnya, yang sepertinya sengaja menggoda Roy. Tidak perlu, lagi pula aku bukan atasanmu di sini.
Jadi tidak perlu berlebihan. Jawab Roy tanpa melirik ke arahnya, dan langsung pergi meninggalkan wanita itu. Di perjalanan Roy mampir ke rumah Sinta dulu untuk membawa barang-barang Sinta dan mamahnya, yang sudah disiapkan mbaknya. Tak lupa Roy juga membawa banyak makanan untuk mereka. Roy berharap Pak Hendra segera sembuh, karena mengingat acara gender reveal yang Sam rencanakan waktunya sudah semakin dekat. Di tempat lain, di lantai 2 sebuah kosan, Sylvia dan Adam tak sengaja berbarengan keluar dari kamar kos mereka. Setelah mengunci pintu kamarnya, mereka saling memandang sejenak tanpa saling menyapa. Sylvia merasa sedikit ilfil pada Adam, karena cerita abangnya yang mengatakan jika Adam hampir memperkaos Sinta. Mereka pun turun ke bawah dengan Sinta yang berjalan lebih dulu di depan, dan Adam di belakangnya, bareng Yuk. Ajak. Adam, yang mulai menyapa Sylvia. Setelah mereka keluar dari pintu utama kosan itu, "Tidak, aku naik angkot saja." Jawab Sylvia yang sangat berbeda sekali sikapnya pada Adam kali ini. Saat Sylvia akan meninggalkan Adam, Adam refleks mencekal tangan Sylvia. Dan Sylvia pun langsung menoleh pada Adam. "Apa kamu juga sekarang membenciku sama seperti abangmu?" tanya Adam sendu. Yang dimana sekarang Adam merasa hidupnya benar-benar hancur. Semua orang membencinya dan menyalahkannya. "Aku sedang buru-buru," elak Sylvia, sambil melepas cekalan tangan Adam, karena sebenarnya Sylvia tak tega harus bersikap seperti itu pada Adam. "Karena kamu sedang buru-buru bareng saja denganku, Pak Tono itu sangat disiplin waktu, dia tidak akan toleransi pada muridnya yang telat," ucap Adam yang tahu jika kelas Sylvia hari ini diisi oleh Pak Tono. Akhirnya Sylvia pun naik ke motornya Adam, tanpa berbicara. Dan berpegangan pada pinggang Adam. "Terima kasih," ucap Sylvia yang sudah sampai di parkiran motor kampusnya. Lalu langsung pergi untuk ke 103. Kelasnya. Dan benar saja Sylvia masuk ke dalam kelasnya berbarengan dengan Pak Tono dosennya hari ini. Jika tadi dia memaksakan diri untuk naik angkot sudah pasti Sylvia akan telat dan tak bisa memasuki pelajaran Pak Tono, karena dosen itu terkenal killer. Saat ini Roy sudah sampai di rumah sakit, dengan kedua tangannya yang membawakan tentengan makanan dan barang-barang Sinta dan mamahnya. "Om," ucap Sinta menyambut kedatangan Roy. Roy meletakkan makanan bawaannya ke meja, dan barang-barang Sinta ke lemari yang tersedia di sana. Roy mulai mengeluarkan makanan-makanan itu untuk disiapkan, lalu mengajak Sinta dan mamahnya untuk makan. Mumpung saat ini papahnya Sinta sedang tertidur, jadi Bu Mira bisa makan dengan santai. "Makan sendiri, karena aku pun sedang lapar," ucap Roy, yang memang dia sendiri belum makan. Mamahnya Sinta yang sedang minum pun sampai tersedak, karena tertawa mendengar ucapan calon menantunya itu kepada anaknya. Bu Mira berpikir apa Sinta memang semanja itu kepada Roy, sampai setiap makan harus disiapin oleh Roy. Pasalnya sekarang Sinta masih belum menyentuh makanannya. Sementara Roy sudah menyantap makanannya, bahkan Roy makan dengan cepat. Sepertinya Sinta memang sengaja. "Sin makan tuh," ucap mamahnya. Roy melirik ke arah Sinta sambil menggelengkan kepalanya. Roy pun mengambil air minum setelah menyelesaikan makannya. Tanpa berbasa-basi Roy mengambil kotak makannya Sinta, dan Sinta yang melihat itu pun langsung tersenyum, bersiap menerima suapan dari Roy. "Om, itu kan makananku," ucap Sinta, yang melihat Roy malah memakan makanannya. "Suruh siapa dari tidak dimakan?" jawab Roy yang memang sengaja menggoda Sinta. Raut wajah Sinta pun langsung berubah masam. "Ah," ucap Roy sambil menyodorkan suapannya ke mulut bayi besarnya itu.
Pak Hendra yang sudah terbangun pun, ikut menyaksikan bagaimana Roy memperlakukan putrinya yang dia tahu Sinta itu memang unik berbeda dari kakaknya. Bagaimana Om sekarang keadaannya, apa yang masih dirasa sakit? Tanya Roy menghampiri papahnya Sinta dan duduk di kursi samping ranjangnya, mencoba mengajak papahnya Sinta berbicara. Apa kita berobat ke luar negeri saja Om? Misal ke Singapura mungkin yang paling dekat. Ucap Roy lagi, yang masih mencoba mengajak papahnya Sinta mengobrol. Walaupun papahnya Sinta masih terdiam belum menjawab ucapannya Roy. Apa kamu benar-benar mencintai putriku? Ucap papahnya Sinta, yang malah tiba-tiba menanyakan hal itu pada Roy. Seketika Roy menjadi gugup mendengar pertanyaan papahnya Sinta. Iya Om, saya sangat mencintai putri Om, walaupun dia terkadang sangat menjengkelkan dan merepotkan sekali. Jawab Roy tanpa ragu. Sinta dan mamahnya yang mendengar itu hanya tersenyum saja. Apalagi Sinta yang sampai pipinya bersemu merah, mendengar ucapan cinta dari Roy di hadapan papahnya. Pak Hendra tiba-tiba merasakan dada sebelah kirinya nyeri lagi, dia berusaha menahannya dengan mengusap-usapnya dengan tangannya. Kenapa Pak? Tanya Bu Mira, yang menyadari hal itu. 104. Tidak apa-apa Mah. Jawab Pak Hendra. Ya sudah Papa istirahat lagi saja, jangan dulu membahas hal yang berat. Ucap Bu Mira, membetulkan posisi tidur suaminya. Roy pun bangkit dari duduknya, membiarkan mamahnya Sinta untuk merawat suaminya. Sinta dan Roy duduk di sofa. Malam ini Sam baru pulang dari kantor, Sam terpaksa harus pulang telat dari biasanya karena Roy tidak masuk. Mas, kenapa pulangnya telat? Biasanya Mas Sam selalu pulang sore. Ucap Kirei yang sepertinya merajuk karena Sam pulang malam. Banyak kerjaan di kantor. Jawab Sam. Mas tidak bohong kan? Tanya Kirei, yang keluar mode posesif pada suaminya. Hei, apa istriku yang cantik ini sedang cemburu atau mungkin mencurigai suaminya yang tampan dan gagah ini? Tanya Sam menggoda Kirei. Kirei yang memang sedang mode posesif pun hanya diam saja memalingkan wajahnya. Sam langsung menciumi wajah bumil itu yang sangat menggemaskan karena sekarang bibir Kirei sedang cemberut. Ih, Mas Sam, mandi dulu sana. Ucap Kirei menghindari terkaman Sam. Setelah mandi Sam dan Kirei turun ke bawah, sebenarnya tadi Kirei sudah makan malam bersama mami papihnya, tapi sekarang dia harus menemani suaminya makan malam lagi. Sam, tumben kamu pulang malam? Tanya Bu Nisa yang ikut menghampiri Pak Sutri itu. Iya Mi, tadi di kantor Sam sibuk sekali, karena Roy tidak masuk. Jawab Sam yang memang jujur. Loh, memangnya Roy kemana? Tanya Bu Nisa. Entahlah Mi, mungkin sedang pacaran. Jawab Sam sambil tertawa kecil. Mami ini seperti tidak pernah muda saja. Lanjut Sam, yang langsung ditinggalkan oleh maminya itu. 105. Di rumah sakit malam ini Bu Mira sedang menyuapi suaminya makan, wajah Pak Hendra terlihat pucat. Dan Roy sedang mengupaskan buah untuk nanti papahnya Sinta jika sudah selesai makan. Mama senang papah makannya lahap malam ini. Ucap Bu Mira, yang dimana kali ini Pak Hendra benar-benar menghabiskan makannya. Pah, mau Sinta suapi makan buah sekarang? Tanya Sinta yang membawa piring dengan potongan buah-buahan yang sudah Roy kupas dan potongkan tadi. Saat Sinta sedang menyuapi papahnya makan buah, tiba-tiba saja Pak Hendra meminta putrinya itu untuk memanggilkan Roy. Sin, panggil nak Roy kemari. Papa ingin bicara padanya. Ucap papahnya Sinta,
Sinta pun langsung bangkit dari duduknya, dan meminta Roy untuk menghampiri papahnya. "Ada apa Om?" tanya Roy dengan serius. "Saya minta nikahi putri saya malam ini juga," ucap papahnya Sinta yang tak kalah serius. Deng, semua orang di sana sampai membelalakkan matanya merasa terkejut dengan apa yang diucapkan oleh papahnya Sinta. Nikah Om?" tanya Roy, memastikan apa yang dia dengar tidak salah. "Saya ingin sebelum saya tiada, saya bisa menyaksikan dan menjadi wali nikahnya putri bungsu saya," ucapnya lagi. "Pah, jangan bicara seperti itu," ucap Bu Mira yang sudah mengeluarkan air matanya. "Sinta akan menikah jika papa sudah sembuh," ucap Sinta yang ikut menangis juga. "Ini permintaan terakhir papa. Jika kamu benar-benar mencintai putriku nikahilah dia malah ini juga," ucap Pak Hendra kepada Roy yang sedang terdiam bingung. Tapi Om bagaimana bisa saya menikahi Sinta malam ini, saya belum menyiapkan semuanya," ucap Roy, yang berpikir mana ada malam-malam begini kantor gua buka, dan Roy juga belum mempersiapkan berkas persyaratan nikah mereka apalagi mahar. "Yang penting kalian menikah dulu saja sah secara agama," ucap Pak Hendra, yang mendesak Roy untuk menikahi Sinta malam ini juga. Roy menatap Sinta dan lalu mamahnya Sinta. Mamahnya Sinta menganggukkan kepalanya tanda menyetujui permintaan suaminya. Roy langsung keluar dari ruangan itu, dan menghubungi orangnya untuk membawa penghulu ke rumah sakit sekarang juga. Setelahnya barulah Roy mengirimkan pesan pada mamihnya dan Sam, meminta mereka juga untuk datang. Kebetulan Bu Nisa saat ini belum tidur, dan pas sekali dia sedang memegang handphonenya berkirim pesan dengan temannya. Dan saat pesan dari Roy masuk Bu Nisa langsung membukanya. "Pi kita ke rumah sakit sekarang," ucap Bu Nisa yang langsung melepaskan handphonenya dari tangannya. "Mau apa Mi malam-malam begini ke rumah sakit, Mami sakit?" tanya Pak Reza yang tidak tahu jika Roy mengirimkan pesan pada istrinya. "Roy di rumah sakit Pi, Mami khawatir terjadi sesuatu pada anak itu, apalagi tadi kata Sam hari ini Roy." 106. Tidak masuk kantor, ucap Bu Nisa, yang berpikir jika Roy di rumah sakit karena dia sedang sakit. Roy mengirimkan pesan pada maminya, hanya meminta mereka untuk datang ke rumah sakit saja, tanpa menjelaskan apa yang terjadi. "Mami mau ke kamar Sam dulu, mau memberitahukan Sam juga," ucap Bu Nisa, dengan langkah cepat menuju kamarnya Sam. "Sam, kita," ucap Bu Nisa langsung masuk ke kamar anaknya itu yang belum sempat Sam kunci. Bu Nisa langsung membalikkan badannya saat melihat anaknya sedang meni su pada istrinya. Dan Kirei langsung mendorong Sam dan menutup kembali kancing piyamanya. "Kalian ini," ucap Bu Nisa. "Lagian Mami kenapa sih, malam-malam begini masuk nyelonong ke kamar Sam, inget Misanem itu sekarang bukan anak bujang lagi, Sam sudah punya istri," ucap Sam yang kesal pada mamihnya. "Sudah cepat turun, kita ke rumah sakit sekarang juga." "Roy sedang di rumah sakit sekarang," ucap Bu Nisa yang langsung keluar dari kamar itu. "Tunggu Mi 30 menit lagi Sam ganti baju dulu," ucap Sam. "Sudah tidak perlu ganti baju segala, lagi pula kita hanya ke rumah sakit saja. Mami takut Roy kenapa-napa, dan dia sendirian di sana," ucap Bu Nisa. "Iya Mas, Mami benar," ucap Kirei yang sudah berdiri dan mengenakan cardigan lalu keluar duluan bersama maminya. "Aark, ada apa sih dengan Roy?" Monolog Sam yang mengambil handphonenya di atas nakas,
dan melihat ternyata ada pesan masuk dari Roy beberapa menit yang lalu. Sam membukanya dan pesannya sama seperti yang dikirimkan pada maminya, meminta Sam untuk ke rumah sakit sekarang. Sam langsung turun menyusul istri dan maminya, yang dimana ketiga orang itu sudah bersiap, tanpa membawa apapun, hanya Sam saja yang membawa tas selempangnya. Biar Sam saja Pi yang menyetir, ucap Sam mengambil kunci mobil dari tangan papihnya. Lalu mereka pun pergi bersama menuju rumah sakit. Saat ini di rumah sakit penghulu yang akan menikah Roy dan Sinta sudah datang. Roy meminta waktu kepada mama papahnya Sinta, untuk menunggu kedatangan mami papihnya. Roy yakin mereka pasti akan datang. Ayo Mi, langsung ke ruangannya saja, ucap Sam yang sudah mengetahui nomor kamar rawat inap Roy. Saat Sam membuka kamar itu, semua orang yang baru datang itu menatap bingung pada Roy, yang ternyata Roy baik-baik saja dan saat ini berdiri di depan mereka. Maaf Mi, Pi, jika Roy mengganggu kalian malam-malam begini. Roy ingin kalian semua menjadi saksi untuk Roy menikahi Sinta malam ini, ucap Roy. Kenapa mendadak seperti ini? Tanya Bu Nisa. Ini permintaan papahnya Sinta Mi. Papahnya Sinta kembali drop lagi. Dari kemarin Roy menemani Sinta dan mamahnya di sini, ucap Roy memberitahukan alasannya sampai tak masuk kantor. Tapi bagaimana bisa kalian menikah malam ini Roy? Tanya Pak Reza. Malam ini Roy menikahi Sinta secara agama dulu Pi, jawab Roy. Ya sudah, kalau memang keputusanmu sudah yakin, ucap Pak Reza lagi. Sekarang semuanya sudah siap, bahkan Pak Hendra sebelum memulai ijab kabul menikahkan Roy dan Sinta, Pak Hendra sempat meminta maaf pada Pak Reza dan Bu Nisa. Roy, apa mahar yang akan kamu berikan pada Sinta? Tanya Bu Nisa pelan di telinga Roy. 107. Tidak tahu Mi, Roy hanya mempunyai uang beberapa lembar saja di dompet, jawab Roy. Apa mau pakai kalung mami saja? Tanya Bu Nisa yang kebetulan memakai kalung berlian kecil malam itu. Tidak Mi, tolak Roy. Sementara Kirei dan Sinta saat ini sedang bercengkrama, Kirei tidak menanyai Sinta apa yang terjadi sehingga Sinta dan Roy harus menikah mendadak. Kirei lebih menghibur Sinta. Sam, terima kasih kau juga datang, ucap Roy kepada Sam. Ternyata nasib kita sama Roy, harus menikah tanpa sebuah perayaan. Padahal secara materi kita sangat mampu untuk memberikan dream wedding untuk gadis yang kita cintai, ucap Sam tersenyum tipis. Dan sekarang saatnya Roy sudah menjabat tangan Pak Hendra untuk melakukan ijab kabul. Dan entah ide dari mana Roy memberikan mahar kepada Sinta sebuah kartu debit beserta isinya. Yang tentu saja isi kartu debitnya itu lebih dari lem. Pak penghulu pun sudah bersiap untuk membimbing Pak Hendra memulai ijab kabulnya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya Sinta Hasmita dengan emas kawin kartu debit beserta seluruh isinya dibayar tunai, ucap Pak Hendra dengan lancar. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Hasmita binti Hendra Kurniawan dengan emas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Roy dengan tegas dan lancar. Sah, ucap semua orang yang ikut menyaksikan di ruangan itu. Hampir semua orang yang berada di sana merasa haru dan meneteskan air matanya, melihat Roy dan Sinta yang harus menikah tengah malam di ruangan rawat inap rumah sakit. Hanya Sam saja yang masih terlihat cool. Ternyata kisah cinta Roy dan Sinta lebih tragis daripada Sam dan Kirei. Bahkan Bu Nisa dan Kirei menghampiri Sinta dan memeluknya. Maaf jika Roy menikahimu dengan keadaan seperti ini, ucap Bu Nisa pada Sinta.
Bu Nisa pun mengucapkan permintaan maafnya juga pada mamahnya Sinta. Ini permintaan suami saya Bu, bukan salah Nak Roy. Justru kamilah yang harus meminta maaf karena sudah merepotkan keluarga Bu Nisa malam-malam begini. Ucap mamahnya Sinta, yang sekarang sudah resmi besanan dengan Bu Nisa. Sinta pun mencium tangan Roy, dan Roy mengecup kening Sinta. Malam ini mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah secara agama. Mungkin nanti setelah papahnya Sinta sembuh Roy akan meresmikan pernikahannya sah di mata hukum negara juga. Sin, selamat ya atas pernikahanmu, aku yakin Tuan Roy pasti akan membahagiakanmu. Ucap Kirei pada Sinta. Terima kasih Bumil cantikku. Jawab Sinta sambil tersenyum. Walaupun pernikahannya mendadak dan hanya di ruangan kamar rawat inap rumah sakit. Tapi Sinta merasa bahagia karena keinginannya dinikahi oleh Roy terwujud, dan disaksikan juga oleh orang-orang terdekatnya. Bu Nisa dan Pak Reza sedang berbincang dengan mama papahnya Sinta. Bu Nisa menanyakan kondisi terkini Pak Hendra. Yang nampaknya saat ini terlihat bahagia walaupun wajahnya terlihat pucat dan nada bicaranya masih lemah. Roy, sepertinya malam pertamamu akan tertunda. Ucap Sam menggoda Roy. Dan Roy yang mendengar itu hanya tersenyum saja. Karena memang sepertinya begitu. Tapi itu tak masalah bagi Roy. Karena saat ini fokusnya bukan hanya pada Sinta saja tapi juga kepada kedua orang tua Sinta yang sekarang sudah resmi menjadi mertuanya. Setelah selesai berbincang, Bu Nisa, Pak Reza, Sam dan Kirei pun berpamitan untuk pulang, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 0.15 WIB. 108. Bu Mira, saya pamit pulang dulu. Mungkin besok kita akan berkunjung ke sini lagi untuk menjenguk Pak Hendra. Ucap Bu Nisa. Roy, jangan lupa kalau ada apa-apa segera kabari Mami dan Papi, jangan seperti ini lagi. Ucap Bu Nisa pada Roy. Karena memang mereka sama sekali tidak tahu jika papahnya Sinta dilarikan ke rumah sakit lagi. Iya Mi, maaf Roy juga tidak tahu jika akan menikah malam ini. Jawab Roy sambil tersenyum. Jaga istri sama mertuamu, jangan dulu masuk kantor, jika papahnya Sinta masih belum sembuh. Ucap Bu Nisa lagi berpesan pada Roy yang sekarang sudah menjadi kepala keluarga bagi Sinta. Sin, aku pulang dulu ya. Mungkin besok aku akan ikut dengan Mami untuk kesini lagi. Ucap Kirei pada Sinta. Dan sebelum itu Kirei membisikkan sesuatu pada Sinta, yang membuat Sinta tersenyum dan mencubitnya. Sakit tahu Sin. Canda Kirei. Akhirnya keluarga Bu Nisa pun keluar dari ruangan itu untuk pulang ke rumahnya. Setelah kepergian Mami Papinya, Roy membuka handphonenya. Dia teringat pada Sylvia yang belum dia beritahu tentang pernikahannya dengan Sinta malam ini. Nanti sajalah aku langsung menemuinya. Monolog Roy pelan. Kenapa Om? Tanya Sinta yang mendengarnya. Aku teringat pada Sylvia. Jawab Roy jujur. Kita video call saja Om. Ucap Sinta yang antusias untuk memberitahukan kabar bahagia ini. Nanti saja kita temui dia langsung. Lagi pula dia pasti sudah tidur tengah malam begini. Jawab Roy, yang belum sempat menceritakan perdebatannya dengan Sylvia karena Adam. Om, ucap Sinta sambil menatap Roy. Kenapa? Jawab Roy. Maaf ya, Om belum bisa mendapatkan hak Om malam ini. Ucap Sinta dengan mode seriusnya. Maksudmu? Tanya Roy yang masih belum paham dengan kata hak yang dimaksud Sinta. Ya,
Malam pertama kita Om. Jawab Sinta tanpa rasa malu. Sudahlah, aku saja tidak memikirkan itu untuk sekarang ini. Jawab Roy. Lalu Sinta tidur di pahanya Roy, memandangi wajah tampan Roy dari bawah yang sudah sah menjadi suaminya malam ini. Om. Yah. Jawab Roy. Om, ingin kita punya anak berapa nanti? Tanya Sinta yang pikirannya sudah jauh ke sana. Aku tidak ingin punya anak sebelum kau bisa mengurus dirimu sendiri. Jawab Roy. Aku janji Om, mulai sekarang aku akan belajar mandiri dan tak merepotkan Om lagi. Ucap Sinta sambil tersenyum. Tidurlah. Ucap Roy, sambil jari tangannya mengelus-elus bibir comel Sinta.